Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Syifa Hanifah Salsabila SABMM sebagai dosen dari pengampu mata kuliah manajemen bisnis dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat presentasi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Silmi Nurul Wafa dengan NIM 212302008 sebagai mahasiswi dari D3 Komputerisasi Akuntansi di Maksum University. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus, yaitu buruh anak dan kerja paksa di pabrik coklat Ghana dan Pantai Gading. Adapun beberapa pembahasan yang akan saya paparkan pada kali ini. Yang pertama yaitu memuat sebuah fakta-fakta, yang kedua permasalahan, yang ketiga solusi, yang keempat rekomendasi, dan yang terakhir beberapa penerapan CSR yang telah diterapkan dalam kasus ini. Fakta-fakta. Coklat merupakan cemilan yang menenangkan, sebuah hadiah yang sempurna, bahkan makanan sehat, yang dimana berkat antioksidannya yang berlimpah berfungsi sebagai anfosidiak. Namun, apakah kalian tahu ternyata terdapat sisi gelap dari sebuah coklat tersebut? Coklat adalah produk dari biji kakao yang tumbuh terutama di iklim tropis Afrika Barat, Asia, dan Amerika Latin. Afrika Barat memiliki luas sekitar 238.533 km persegi, sedangkan Pantai Gading memiliki luas sekitar 322.462 km persegi, di mana sebagian besar masyarakat Pantai Gading ini meneruskan hidupnya dari hasil pertanian kakao. Mereka memasok sekitar 70% kakao di dunia. Kakao yang mereka tanam dan panen ini kemudian dijual sebagai sebagian besar ke perusahaan coklat, termasuk yang terbesar di dunia seperti Hershey's, Mars, dan Nestle. Dalam beberapa dekade terakhir, segelintir organisasi dan jurnalis telah mengungkap tentang meluasnya penggunaan pekerja anak dan dalam beberapa kasus pembudakan di perkebunan kakao di Afrika Barat. Pekerja anak ini telah ditemukan di perkebunan kakao terutama di Kamerun, Guinea, Nigeria, dan Sierra Leone. Selama awal abad ke-19, periode yang ditandai dengan kolonialisme, Inggris memperkenalkan tanaman kakao ke Afrika Barat, di mana kondisi pertumbuhannya ini sangat ideal. Tanaman membutuhkan kondisi pertumbuhan yang hangat dan lembab, yang dimana umumnya terdapat di hutan tropis, Pantai Gading, dan Ghana. Kakao ini awalnya dibawa ke Afrika Barat oleh perusahaan coklat Eropa yang ingin menanamnya di tempat yang tenaga kerjanya ini murah ataupun gratis. Dan warisan kolonial itu masih ada dalam industri coklat saat ini. Seiring dengan pertumbuhan industri coklat selama bertahun-tahun, permintaan akan kakao murah ini juga meningkat. Sebagian besar petani kakao berpenghasilan kurang dari $1 per harinya. Pendapatan ini berada di bawah garis kemiskinan yang sangat ekstrim. Akibatnya, mereka sering menggunakan tenaga kerja anak untuk menjaga agar harga tetap kompetitif. Selanjutnya ada beberapa fakta lain. Yang pertama yaitu diterbitkan di Fortune Amerika Serikat yang menuturkan sekitar 2,1 juta anak dipekerjakan berusia 12-16 tahun, paling muda 5 tahun, dan 40% diantaranya adalah perempuan. Sebagian besar ini berasal dari Mali, Ghana, Benin, Togo, dan Burkina Faso. Sekitar 689% dari anak-anak adalah pekerja keluarga yang tidak dibayar. Anak-anak Afrika Barat ini dikelilingi oleh garis kemiskinan yang sangat miris. Banyak dari mereka mulai bekerja di usia muda untuk membantu menghidupi keluarga mereka. Itu sebabnya beberapa anak berakhir di perkebunan kakao karena mereka membutuhkan pekerjaan dan para pedagang mengatakan kepada mereka bahwa pekerjaan bergaji tinggi, padahal nyatanya mereka digunakan sebagai budak untuk melunasi hutang keluarga mereka dan dipaksa melakukan pekerjaan yang berbahaya. Selanjutnya sekitar 80% hutan Pantai Gading telah hilang di tahun 1960 sampai dengan 2010.
Kakao ini diyakini sebagai penyebab deforestasi nomor 1 dalam kasus ini. Yang ketiga, jam kerja yang mereka lalui ialah 14 jam atau bahkan sampai 100 jam per minggu dengan kondisi yang mengerikan. Mereka hanya diberi makanan termurah dan yang tersedia, seperti pasta jagung ataupun singkong dan pisang yang pada umumnya tumbuh di hutan. Yang keempat, terjadinya peningkatan besar terhadap anak yang terpapar zat kimia. Dari 15% anak menjadi 50% anak. Daerah tropis seperti Ghana dan Pantai Gading ini secara konsisten memilih untuk menangani populasi serangga yang subur dengan menyemprotkan polong dengan bahan kimia industri dalam jumlah yang besar. Mereka menyuruh anak-anak kecil ini untuk menyemprotkan polong dengan racun tanpa mengenakan pakaian yang pelindung yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan paparan zat kimia kepada anak. Sekitar 30% anak-anak yang bekerja di perkebunan kakao di Pantai Gading ini tidak bersekolah, walaupun pemerintah telah membuat undang-undang tahun 2015 yang mewajibkan anak-anak bersekolah sampai usia 16 tahun dan melarang anak-anak di bawah umur 16 tahun ini untuk bekerja. Namun usaha ini ternyata tidak begitu efektif karena orang tua mereka terpaksa untuk mengikutsertakan anak-anaknya sebagai buruh tani daripada menyekolahkan mereka karena mereka tidak dibayar cukup untuk kakao yang mereka jual. Yang keenam, ada industri coklat menghasilkan 103 dolar miliar per tahunnya. Namun, para petani keluarga dibayar lebih sedikit dari penghasilan para perusahaan. Adapun 23% pekerja dari buruh kakao tidak mendapatkan kompensasi. Anak-anak diperbudak. Hal ini merupakan pelanggaran HAM bagi para anak-anak yang bekerja di sana. Selain itu, ternyata terdapat pula kekerasan fisik yang sering terjadi. Mereka dicambuk jika mereka terlalu lamban dalam bekerja, dikurung di malam hari agar tidak kabur, dan masih banyak lagi. Sekitar 15.000 pekerja sebagai budak, dan selama 1 tahun bekerja, mereka hanya diberikan bingkisan coklat kecil yang jika dijual mungkin mereka hanya mendapatkan sekitar 250 dolar saja. Selanjutnya yaitu petani yang bersertifikat hanya mendapatkan premi atau pembayaran sekitar 99 dolar sampai 150 dolar per tahunnya. Karena katanya sebagian premi ini dibayarkan ke dana komunal untuk pelatihan petani. Dan yang terakhir yaitu bertambahnya pekerja anak dari dampak pandemi COVID-19. Peningkatan ini terjadi sekitar 15-20% dari sebelumnya. Kombinasi pendapatan petani yang lebih rendah dan penutupan sekolah kemungkinan menjadi faktor besar penyebab dari peningkatan tersebut. Selanjutnya terdapat data penghasil kakao terbanyak di tahun 2022. Yang pertama ini diduduki oleh Pantai Gading, yang kedua Ghana, yang ketiga Ekuador, terus dilanjut dengan Kamerun, Nigeria, Indonesia, Brasil, dan Peru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai permasalahan apa saja sih yang terdapat dalam kasus ini. Yang pertama yaitu meluasnya pengguna pekerja anak yang disebabkan karena pendapatan petani yang sangat rendah, sehingga petani tidak mampu untuk membayar tenaga kerja lain yang pada akhirnya mereka harus merelakan anak-anaknya ikut dilibatkan dalam pertanian kakao tersebut. Yang kedua, terdapat kasus pembudakan, yaitu sekitar 126 juta anak bekerja dalam kondisi berbahaya. Mereka dihina, bahkan dilecehkan secara seksual. Anak ini disuruh untuk bekerja dengan menggunakan alat-alat seperti beberapa anak menggunakan gergaji mesin untuk membuka hutan, memanjat pohon kakao untuk memotong buah buncis menggunakan parang, dan juga pisau besar yang berat dan berbahaya yang merupakan alat standar untuk anak-anak di perkebunan kakao tersebut. Selanjutnya, ada beberapa solusi dan teori yang telah diterapkan dalam permasalahan tersebut. Yang pertama, pada tahun 2015, Pantai Gading telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan anak bersekolah sampai usia 16 tahun dan melarang anak di bawah usia tersebut untuk bekerja. Perusahaan coklat memberikan intensif agar anak petani dapat bersekolah serta mengurangi pekerja anak. Keadaan ekonomi yang rendah menyebabkan anak-anak harus membantu orang tuanya. Jika terdapat orang tua yang melanggar peraturan ini, maka mereka akan dikenakan denda.
Adanya sertifikat perdagangan yang adil dan Rainforest Alliance atau UTZ agar konsumen mengetahui coklat ini dibuat tanpa pengguna tenaga kerja eksploitatif. Tujuan dari adanya UTZ ini yaitu untuk terciptanya pertanian berkelanjutan agar para petani mendapatkan haknya, yaitu hidup sejahtera. Untuk mendapatkan sertifikat diperlukan beberapa tahapan pemeriksaan. Dalam hal ini, UTZ Scientific yang melaksanakannya seperti pencegahan, pengawasan, serta penanganan. UTZ Scientific ini dibantu oleh NGO untuk menangani permasalahan perbudakan anak dengan cara ditekan melalui standar persyaratan dan ketentuan bagi penerima sertifikasi. Standar ini diterapkan dengan mengacu kepada konvensi ILO mengenai pembudakan anak. Yang ketiga, adanya harga rujukan pendapatan hidup dan diferensial pendapatan hidup agar petani mendapatkan upah yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, adanya living income differential atau LID yang membuat kebijakan tambahan upah sebesar $400 per ton untuk pemerintah negara yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Pada tahun 2020, Hershey membeli sekitar 3.000 ton kakao di bursa untuk menghindari pembayaran harga tambahan ini. Namun sayangnya, Hershey memilih untuk keluar dari upaya meningkatkan pendapatan petani, menunjukkan betapa mereka lebih menghargai keuntungan daripada nyawa dari para pekerja. Adapun beberapa rekomendasi seperti pentingnya menyebarluaskan berita ini agar semua konsumen terbuka pikirannya untuk bersatu menyelamatkan penduduk Ghana dan Pantai Gading, terutama anak yang masih di bawah umur untuk mendapatkan hak-hak mereka. Yang kedua, mengadakan sosialisasi terhadap para petani agar mereka mendapatkan informasi lebih luas untuk mengetahui cara penanganan kakao yang baik dan benar. Karena seperti yang kita ketahui, kurangnya pendapatan dan yang menyebabkan dengan mudahnya mereka tertipu oleh banyak perspektif negatif. Dan yang terakhir, gunakan teknologi yang mendukung seperti membuat sebuah platform yang dapat membuat jembatan antara konsumen dan produsen atau perusahaan untuk memberikan pendapatannya terhadap perusahaan coklat tersebut. Adapun ruang lingkup CSR yang telah diterapkan dalam kasus ini. CSR sendiri memiliki arti yaitu suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab, yang dimana tanggung jawab ini ditujukan untuk sosial maupun lingkungan sekitar. CSR ini yang pertama diterapkan oleh operasi inti, yang kedua oleh mitra bisnis, yang ketiga oleh host community, dan yang keempat oleh government atau pemerintah. Operasi inti. Ketika dihadapkan dengan masalah ini, perwakilan perusahaan membantah semua rumor tentang pekerja anak dan pedagang manusia. Tetapi penyelidik para pembuat film mengungkap meluasnya penggunaan budak anak yang diperdagangkan di perkebunan kakao tersebut. Nestle dan perusahaan lain menolak undangan untuk menonton film dan menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai tanggapan, Mitrati memasang layar besar di samping kantor pusat Nestle di Swiss, yang dimana mereka memaksa karyawan untuk melihat sekilas pekerjaan anak-anak industri kakao tersebut. Yang kedua, mitra si bisnis. Sekitar 40 biji kakao berasal dari Pantai Gading yang menghubungkan setiap perusahaan dengan tempat ini. Pemasok utama kakao ini terdapat di daerah Berlin-Kalbert, Saf Kakao, dan ADM atau penanam kakao terbesar. Selanjutnya yaitu host community, yang dimana terletak di Afrika Barat, terutama di Kamerun, Benin, Burkina Faso, Nigeria, dan Togo dan Mali. Sekitar 60% anak yang bekerja di perkebunan kakao ini berusia di bawah 14 tahun. Orang tua dan anak-anak diberitahu bahwa anaknya akan diberikan pendidikan dan keterampilan kerja, namun nyatanya itu semua bohong. Mereka malah dijadikan budak atau sebagian besar dari mereka diculik saat bermain di jalanan, yang mengakibatkan generasi masa depan mereka gelap.
Yang terakhir yaitu dalam sebuah pemerintahan. Perjanjian internasional yaitu seperti Konvensi Hak Anak, Pantai Gading telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan anak-anak bersekolah sampai usia 16 tahun dan melarang anak-anak di bawah umur 16 tahun untuk bekerja. Yang kedua, terdapat Konvensi Pekerja Anak seperti Undang-Undang Pemburuan Internasional dan Konvensi PBB tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak. Dan yang ketiga yaitu Konvensi Usia Minimal. Adapun yayasan internasional telah menerapkan seperti protokol Heart-Beat Angel yang dimana memuat untuk mengakhiri praktik pemburuan yang kejam dan pekerja anak paksa. Yang kedua, International Cocoa Initiative atau ICI untuk mengurangi pekerja anak. Dan yang ketiga, perusahaan coklat memiliki pengaruh lobi yang cukup besar terhadap partai politik pada badan lokal. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.